Poin D beres. Sekarang kita masuk ke poin E. Tekanan osmosis larutan saat keseimbangan tercapai adalah berapa atm? Tekanan osmosis itu rumusnya adalah molaritas dikali R dikali T dikali I, di mana I adalah faktor Van Hoff. Di mana untuk asam lemah itu sama dengan 1 ditambah alfa. Tadi alfa kita sudah hitung ya. Terus molaritas ini, ya ini sama dengan konsentrasi Ha pada saat keadaan kesetimbangan uap cair ya. Kayak gini. Tadi udah kita hitung juga ya. Oke, berarti kita masukin aja. Tekanan osmosis sama dengan Ha-nya tadi berapa ya? 0,2366. 0,2366. R-nya 0,082. T-nya 298. I-nya berarti 1 ditambah alfa. Alfanya berapa tadi ya? Alfanya ini 7,96 kali 10 pangkat min 4. 7,96 kali 10 pangkat min 4. Nah, gini ya. Oke, seperti ini. Berarti tinggal kita masukkan kalkulator ya. 0,2366 kali 0,082 kali 298 kali 1 tambah 7,96 kali 10 pangkat min 4. Ini 5,786 atau 5,79 5,78 gitu aja deh, atm, atau 79 juga boleh. Oke, tekanan osmosis beres. Sekarang poin soal yang terakhir yaitu F. Nilai tetapan Henry untuk Ha berkurang sebesar 15% apabila suhu dinaikkan sebesar 10 derajat. Akibatnya jumlah mol Ha dalam fase cair akan titik-titik sebesar titik-titik. Oke, gini. Hubungannya ini ya. KH itu kan tadi hubungannya konsentrasi Ha per tekanan parsialnya Ha. Yang konsentrasi ini fase cair, tekanan parsial yang fase gas. Kalau suhu dinaikkan 10 derajat, maka KH akan berkurang 15%. Berarti KH-nya berkurang 15%. Artinya konsentrasi Ha di cair berkurang, kemudian tekanan parsial di uap bertambah. Kan gitu. Sebesar apa? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Kita pakai perbandingan aja kali ya. Ini kita susun ulang dulu. Ha sama dengan KH dikali PHA, gini kan. Habis itu kita misalkan, sini aja pemisalannya, misal mol Ha di cair itu adalah X, sementara mol Ha di gas itu adalah Y, gini ya. Kemudian kita uraikan ini, konsentrasi Ha di cair sama tekanan parsial Ha di gas, jadinya X per volume cair sama dengan KH dikali Y kali R kali T dibagi volume gas, gini ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai perbandingan. Berarti di sini kita punya kondisi 1 dan kondisi 2 gitu ya. Kita tuliskan di bawah aja. Kondisi satunya ini kita kasih subskrip 1 ya. KH1 kali Y1 kali R kali T1 per volume gas, gini ya. Kondisi 2-nya adalah, ya kita anggaplah kondisi 2-nya kita pakai yang merah ini aja, berarti ini X2, KH2, Y2, T2. Nah, mari kita saling bagikan. Jadi kondisi 2 dibandingkan dengan kondisi 1, berarti ini ada VL ini tercoret karena sama nilainya, R juga, V gasnya juga. Jadinya kita akan dapat perbandingan seperti ini. X2 per X1 ini akan sama dengan KH2 kali Y2 kali T2 per KH1 kali Y1 kali T1. Nah, kayak gini. Yang perlu diperhatikan adalah
kan persamaan kesetimbangannya kayak gini kan. Nih, Ha larutan menjadi Ha gas. Berarti setiap ada A mol Ha yang berkurang dari yang larutan, maka akan ada A mol juga Ha yang bertambah di fase gas. Sehingga ini kita bisa ubah kalau misalkan perubahannya sebesar A. Misal, ini kan jumlah mol Ha fase cair pasti akan berkurang ya. Ini berkurang, cuman kan berapa persennya kita perlu ngitung kan. Misalnya pengurangan Ha cair itu adalah A, berarti ini kita akan punya X2 itu sama dengan X1 dikurangi A, sementara Y2 itu adalah Y1 ditambah A, kan gitu ya. Habis itu kita substitusikan ke persamaan ini, jadinya X2 kita ganti X1 dikurangi A per X1 sama dengan KH2, ini perlu ini dulu ya, dihubungkan dulu juga KH2 sama KH1 ini. Kan ini dibilang tetapan Henry-nya itu berkurang sebesar 15%. Berarti kan sama saja KH2 itu sama saja KH1 yang berkurang 15%. Jadi kita bisa bilang KH2 adalah KH1 dikurangi 0,15 KH1 atau 0,85 KH1 gini ya. Nah, berarti si KH2 ini bisa kita substitusi sebagai KH1 gitu kan. Terus kemudian untuk suhu, T1 itu kan 298 Kelvin. Di sini dibilangnya kenaikan suhu 10 derajat, berarti T2 itu adalah 298 tambah 10, 308. Nah, ini kalau ini kita masukin angka aja, biar enak. Oke, sekarang kita punya KH2 sebagai 0,85 KH1 dikali Y2-nya adalah Y1 tambah A kali T2 ya, T2-nya adalah 308 dibagi ini ada KH1 dikali Y1 dikali 298. Nah, kayak gini kan. Coba teman-teman perhatikan di sini. KH1 kita coret. Nah, sementara nilai X1 sama Y1 tadi kan sudah kita hitung ya di poin A, kalau nggak salah di poin A. Kita tuh dapat nilainya untuk X1 mol Ha di fase cair itu adalah 0,1183, sementara Y1 N0 dikurangi X1 atau 1/6 dikurangi 0,1183 gitu kan. Nah, berapa ini Y1? Kita hitung dulu aja Y1. 1/6 dikurangi 0,1183. Ini dia 0,0484 gitu aja ya. Atau 83 ya, 0,0483. 0,0483. Nah, ini kita udah dapat X1 sama Y1-nya, tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini. X1-nya adalah 0,1183 dikurangi A per X1-nya 0,1183 sama dengan, nah ini kita bikin dulu pernya, ini 0,85 dikali dalam kurung Y1-nya 0,0483 tambah A kali 308 per Y1-nya adalah 0,0483 dikali 298 ini. Nah, ini tinggal aja kan yang belum diketahui kan. Nah, dari sini nanti kita akan dapat nilai A-nya berapa. Kita kasih panah ya. Di sini ya, nanti kita akan tuliskan nilai A-nya berapa gitu. Kita pakai kalkulator, shift solve. Oke, sekarang kita punya 0,1183 dikurangi A. A di sini kita misalkan sebagai X untuk di kalkulator sama dengan
0,85 dikali dalam kurung 0,0483 tambah A, di sini X ya, kita misalkan X di kalkulator, terus dikali 308 per 0,0483 dikali 298. Shift, solve, kita cari nilai A-nya berapa. Ini ya, 4,56 kali 10 pangkat min 3. 4,56 kali 10 pangkat minus 3. Ini adalah jumlah HA yang berubah dari fase cair ke fase gas. Kayak gitu. Nah, yang ditanya adalah berapa persen, kan gitu kan. Kalau berapa persennya ya tinggal berarti kita tulis mana ya? Sini aja deh. Ini kita hapus dulu aja. Persentase HA yang menguap itu berarti adalah A dibagi X1 kali 100%, kan gitu kan. H-nya adalah 4,56 kali 10 pangkat minus 3 dibagi X1-nya 0,1183 dikali 100%. Nah, berapa ini? Kita hitung pakai kalkulator ya. Oke, kita hitung. Nih kita punya 4,56 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1183 kali 100%. Jadinya 3,85% gitu ya. So, jawabannya adalah 3,85%. Jadi ketika konstanta Henry-nya berkurang 15%, ketika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius, akibatnya jumlah mol HA pada fase cair itu akan berkurang alias menguap sebesar berapa? 3,85% dari awalnya. Oke, selesai sudah pembahasan soal nomor 6. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.